Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Firmatena dengan NIM 210304139 dari kelas 3 MGT 2 Rek A. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara tutorial mengenai analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Baik, pertama saya akan mengisi data di variable view yang dimana memiliki 3 variabel dan 6 nilai responden. Yang mana 3 variabel tersebut adalah kualitas sistem informasi, kualitas layanan sistem informasi, dan kepuasan pengguna. Yang dimana memiliki 6 nilai responden yaitu X.1 sampai X1.6. Baiklah, di sini saya akan memindahkan nilai responden dari X hingga Y. Agar dia tidak memanjang, maka di sini saya akan membuat agar dia menurun ke bawah. Lalu kita klik transpose, oke. Dan di sini adalah jumlah variabelnya. Yaitu lalu kita copy dan kita pindahkan ke variable view yang ada di name. Untuk mengisi name, kita akan menggunakan nilai-nilai dari variabel tersebut. Dan di sini terdapat ada 21 variabel, di mana karena di soal dia tidak memiliki data desimal, maka data desimal di sini yang angka 2 ini kita mengubah dengan angka 0 dengan cara agar tidak satu-satu menulisnya menggunakan cara mudah. Lalu di copy ke desimal di SPSS, lalu kita mengubahkan dengan 0. Di sini ada columns, yang dimana columns ini dari SPSS-nya memiliki angka 8. Karena kita memiliki 21 data, maka columns yang ini kita akan memperkecilnya dengan memberi angka 3. Dengan cara sama seperti yang tadi. Lalu kita copy. Lalu kita blok columns-nya, lalu Ctrl V itu sebagai copy. Dan di sini ada measure. Measure-nya di sini kita akan mencari hasil data statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, dan hasil uji reliabilitas. Lalu dengan measure-nya kita ubah ke dengan data ordinal semuanya. Setelah semuanya sudah menjadi data ordinal, lalu kita ke data view, yang dimana data view-nya sudah menjadi kecil, dan kita masukkan angka dari jumlah responden yang ada dari soal, yaitu kita blok. Di sini saya memiliki 71 data. Ya, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini sudah nampak data-data dari soal. Lalu yang pertama, kita akan mencari hasil statistik deskriptif melalui dengan analyze, deskriptif statistik, frequencies. Lalu variabelnya kita mengisi dengan ke-6 nilai responden, yaitu X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6. Lalu, oke. Hasil statistik deskriptif pada X1.1 hingga X1.6. Lalu untuk yang X2, kita akan mencarinya dengan hal yang sama, dengan klik Analyze, Deskriptif Statistik, Frequencies, lalu X1.1-nya dikembalikan, X1.3-nya dikembalikan juga, semuanya. Lalu kita akan masuk ke X2.1.
X2.2, X2.3, X2.4, hingga X2.6. Lalu kita oke. Lalu di sini muncul hasil data dari X2.1. Lalu dengan Y-nya kita akan melakukan dengan hal yang sama, yaitu dengan analyze, descriptive statistik, frekuensi, lalu dikembalikan seperti semula. Lalu kita ubah dengan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Lalu kita klik OK. Lalu di sini muncullah data hasil statistik deskriptif dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Lalu di sini kita sudah mendapatkan hasil statistik deskriptif pada X1, X2, dan Y. Cara yang kedua, kita akan melakukan hasil uji kualitas data, yang dimana hasil ini untuk menguji kualitas data tersebut. Yang dimana hasil uji kualitas data ini terbagi dengan dua, yaitu hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Yang dimana hasil uji validitas ini untuk menunjukkan kevalidan datanya atau tidak. Lalu kita akan menggunakan dengan cara analyze, correlate, behavior. Lalu kita memindahkan data X1.1 hingga X1. Dan kita tidak melupakan centang Pearson correlate coefficient. Yang dimana lalu kita pencet OK. Dan di sini adalah hasil dari uji validitas data pada X1.1 hingga X1. Lalu caranya yang kedua, kita akan melakukan yang sama kepada X2.1, yang dimana dengan cara correlate, behavior, lalu memindahkan X1 yang ada di variabel sebelumnya, memindahkan ke tempat semula. Lalu kita akan mencari X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, dan X2. Dan tidak lupa dengan Pearson correlate coefficient. Lalu keluarlah data hasil uji validitas data pada X2.1 hingga X2.6 dan X2-nya. Hasil uji validitas data pada Y dengan melakukan cara yang sama, yaitu correlate, behavior, lalu memindahkan variabel X2 ke tempat semula dan memindahkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y. Dan tidak lupa dengan Pearson correlate coefficient. Lalu muncullah hasil dari uji validitas data pada Y1, Y2, hingga Y. Lalu dengan hasil uji kualitas data ini, kita akan mencari yang kedua adalah hasil uji reliabilitas. Dengan cara klik analyze, lalu scale, reliability analyze, lalu kita pindahkan X1.1 hingga X1.6. Lalu kita pencet OK. Lalu yang kedua, kita akan melakukan hal yang sama kepada X2, yaitu dengan analyze, scale, reliability analyze, lalu memindahkan items yang ada di X1.1 sampai hingga X1.6 ke tempat semula. Dengan cara X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, hingga X2.6. Lalu kita pencet OK. Yang hasil dari uji reliabilitas pada X2.1 hingga X2.6. Yang ketiga, kita akan melakukan cara dengan yang sama, yaitu untuk menguji reliabilitas pada Y. Dengan cara scale, reliability analyze, lalu memindahkan items pada X2.1 hingga X2.6 ke tempat semula. Lalu kita memindahkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Lalu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji reliabilitas pada Y. Yang ketiga, kita akan melakukan uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini menggunakan data MSI, yang dimana data MSI yang kita gunakan adalah X1, X2, dan Y.
Baiklah, sebelum itu saya akan membuat data pada variable view, yaitu dengan nama x1, x2, dan y. Yang dimana di soal dia memiliki desimal. Maka saya akan mengambil dua nilai desimal dan memiliki kolom selapan. Dengan measure kita mengisi, karena di sini dengan menggunakan data MSI atau kita mengubah data ordinal ke data interval, kita akan menggunakan dengan scale. Kita ubah semuanya dengan scale. Lalu kita ke data view, yang dimana data view-nya terdapat x1, x2, dan y. Maka nilai dari Excel ini kita akan pindahkan ke tabel yang ada di SPSS, yaitu kita copy, lalu kita pindahkan ke X1, kan tabel X2, dan yang terakhir adalah Y. Oke, di sini sudah ada 71 data. Pada asumsi klasik ini memiliki 4 uji, yaitu yang pertama adalah uji normalitas data, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dan yang keempat adalah uji autokorelasi. Yang dimana yang pertama kita akan mengerjakan uji normalitas data, yang dimana dengan mengklik analyze, regression, lalu linear, dan kita memasukkan X1 dan X2 kepada independen. Dan Y-nya kita masukkan kepada dependen. Dan sebelum itu kita akan mencek pada statistik, yang dimana statistik ini kita harus mencentang pada estimate, model fit, deskriptif, collinearity diagnosis, dan Durbin-Wasson. Lalu klik continue, dan kita akan mencek pada plots, yang dimana plotsnya kita akan mencentang pada histogram, standard residual plots, dan normality probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu yang ketiga kita di sini adalah ada tombol save, yang dimana kita akan mengklik dan kita akan mencentang pada unstandardized. Lalu kita klik OK. Setelah semuanya sudah tercentang, maka kita akan langsung menguji normalitas data dengan cara klik OK. Lalu di sini keluarlah hasil dari uji normalitas data. Lalu yang kedua, kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan cara analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu kita klik one sample QS. Nah, pada multikolinearitas ini kita akan mengklik yang paling bawah, yang kolom yang baru muncul, yaitu adalah unstandardized residual res 1. Lalu kita klik OK, kita pindahkan ke tabel variable list. Lalu kita klik OK. Lalu ini adalah hasil dari uji multikolinearitas. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yang dimana sebelum kita mengklik analyze, kita akan melakukan dengan transform, compute variable, lalu kita ketik di sini dengan abs underscore res y numeric version. Kita klik, lalu kita di function group, lalu mengklik all, yang dimana lalu yang di function special variable kita mencari nilai ABS. Lalu sudah muncul nilai ABS-nya, kita klik 2 kali agar dia naik ke atas. Lalu di tanda tanya ini kita akan mengisi dengan unstandard residual res 1. Lalu kita klik ke atas, lalu muncullah dengan ABS res underscore 1. Lalu kita pencet OK. Setelah itu muncullah kolom selanjutnya, itu adalah ABS res Y.
Nah, untuk mencari uji heteroskedastisitas, kita akan menggunakan analyze, regression, linear, independennya tetap dengan X1 dan X2, dan dependennya yang Y-nya kita keluarkan, dan kita masukkan dengan ABS resi Y. Setelah masuk, tidak mencentang kembali kepada beberapa yang telah kita centang. Kita klik di statistik. Di statistik ini kita tidak akan mencentang, kita akan mencentang estimate dan model fit saja. Yang dimana deskriptifnya kita tidak centang lagi, collinearity-nya juga, dan Durbin Wassernya juga. Lalu kita klik continue. Dan pada plots kita akan mengisi Y dan X yang ada di scatter 1 of 1, yang dimana spreadsheet-nya kita masukkan kepada variabel Y. Z prediction kita masukkan ke variabel X. Dan standar residual plot-nya kita akan menghilangkan histogram normal probability plots. Lalu kita klik continue. Yang ketiga, pada kolom save, kita akan mengklik dan kita tidak akan menggunakan unstandard. Kita akan menghilangkan residual pada unstandard DZ ini. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Dan ini semua adalah hasil dari asumsi klasik, yang dimana uji normalitas data, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.